Sebetulnya bagaimana sih pandangan Alkitab tentang homoseksual ini? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, saya mulai saja dari satu ayat Imamat 18 ayatnya yang ke-22. Begini firman Tuhan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu satu kekejian. Dari ayat di perjanjian lama ini, kalau kita runtut terus sampai ke perjanjian baru, Alkitab ini konsisten menegaskan bahwa homoseksualitas adalah satu dosa. Bedanya ketika zaman perjanjian lama yang melakukan dosa ini pasti akan dihukum mati, tetapi di perjanjian baru Alkitab menawarkan pengharapan dan pemulihan melalui kuasa penebusan Tuhan Yesus. Nah, kita mau pelajari dari perjanjian baru satu perikop yang saya ambilkan dari Roma 1 ayatnya mulai yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan, kita baca pelan-pelan ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi homoseksual ini merupakan gejala dari kemerosotan moral. Orang-orang menjadikan diri mereka sendiri sebagai otoritas yang tertinggi dan menyangkal bahwa Allah memiliki otoritas absolut atas ciptaannya termasuk manusia. Saya lanjutkan ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, hasil dari penolakan mereka terhadap otoritas Allah adalah Allah menyerahkan mereka kepada kenajisan seksual yang merendahkan tubuh mereka satu sama lain. Saya lanjutkan ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Bahkan istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri-istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Frasa Allah menyerahkan mereka itu berarti bahwa ketika mereka bersikeras melawan kehendak Tuhan, Tuhan akhirnya membiarkan mereka meninggalkan hubungan yang alami dan akhirnya jatuh ke dalam satu nafsu yang memalukan. Saya ambilkan dari ayat yang lain. 1 Korintus 6 ayatnya mulai yang ke-9. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, orang banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi homoseksual di sini disebut sebagai perbuatan yang sesat dan menghalangi orang untuk masuk kerajaan Allah. Dari beberapa ayat yang kita baca tadi di atas, Alkitab jelas menyatakan bahwa homoseksual, penyuka sesama jenis adalah perbuatan dosa. Tapi ada kabar baik saudara, homoseksual, penyuka sesama jenis, LGBT, bukan dosa yang tidak bisa diampuni. Mereka ini bisa diampuni jika mereka mau bertobat dan berbalik kepada Yesus Kristus Tuhan. Seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul ayat yang ke-38. Mari saya bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan setelah mereka
bertobat, kemudian dibaptis, maka Tuhan akan memberikan identitas yang baru buat mereka. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Seorang pembunuh pun seperti Saulus diampuni dan diubahkan menjadi pribadi yang baru, yaitu Paulus, yang bahkan dipakai untuk mengabarkan Injil ke bangsa-bangsa. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah berdasarkan kebaikan, amal, atau prestasinya sendiri. Kita semua orang-orang berdosa, termasuk saya. Kita datang melalui sebuah pertobatan, meninggalkan dosa-dosa yang telah Yesus pikul di atas kayu salib dan menerima kebenaran Kristus sebagai gantinya. Sebagai penutup, saya mau mengencourage saudara, apabila ada di antara saudara yang terjebak di dalam homoseksual, mari datang kepada Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara.